Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai banyak nikmat kepada kita semua tanpa batas. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu melalui pembelajaran jarak jauh UPTD SMP Negeri 1 Senjai dalam kondisi terbaik kita semua hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat kita senantiasa menjadi syafaat penolong kita di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dengan judul operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan, peserta didik diharapkan mampu menentukan hasil dari operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, sebelum jauh melangkah, kita kembali dulu ke konsep dasar perkalian. Dan ibu yakin untuk perkalian itu sendiri bukan hal yang baru buat anakku sekalian. Kenapa? Karena di SD sudah pernah diajarkan, sudah pernah dan sudah sering dilakukan proses perkalian. Namun sebelumnya ini ibu akan mengingatkan kembali seperti apa sih konsep dasar perkalian itu. Jadi misal kita punya A dikali dengan B. Ya, kita lihat dulu konsep dasarnya A dikali B. Apa sih artinya A dikali B? Apa sih artinya ini A dikali B? Sesungguhnya A kali B itu artinya adalah B ditambah dengan B ditambah dengan B lagi sampai B ini sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak A kali. Jadi nanti tergantung berapa A-nya, sebanyak itulah penjumlahannya. Jadi sebenarnya dan sesungguhnya konsep dasar perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi kita misalnya saya punya 2 dikali 3. Apa artinya 2 kali 3? Nah, berdasarkan konsep tadi, berdasarkan konsepnya, berarti 2 kali 3 ini artinya 3 ditambah dengan 3 sebanyak 2 kali. Nah, ini konsepnya tadi. Konsep yang tadi, penjumlahan berulang sebanyak ininya, A-nya. Nah, kalau misalnya 3 dikali 2 misalnya, 3 dikali 2. Ini artinya apa? 3 dikali 2? Iya, betul sekali. 2 ditambah dengan 2 ditambah lagi dengan 2 sebanyak 3 kali. Jadi seperti itu ya konsep dasar perkalian. Meskipun 3 ditambah 3 ini adalah hasilnya 6 dan 2 tambah 2 tambah 2 ini juga hasilnya 6. Namun pada konsep dasar perkalian prosesnya berbeda. Jadi seperti itu di anak-anakku yang ada di rumah. Baik. Selanjutnya, konsep dasar pembagian. Masih ada yang ingat seperti apa itu pembagian? Khususnya pembagian pada bilangan bulat. Sesungguhnya pembagian itu adalah lawan dari atau inverse dari perkalian. Jadi pembagian adalah lawan bukan musuh ya, lawan dari perkalian atau operasi perkalian. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 dikali 3, nah itu sama dengan hasilnya berapa? Oke, bagus, 6. Maka konsep pembagiannya itu adalah bagaimana menentukan nilai ini dan ini menjadi pembagi. Jadi misalnya 6 dibagi, kita awali dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Betul sekali. Nah, atau 6 misalnya
pembaginya adalah 3, maka hasilnya adalah 2. Iya, pintar. Jadi konsep dasar pembagian seperti itu, inverse atau lawan dari perkalian. Jadi kalau misalnya kita pahami perkalian, insya Allah pembagian akan mudah juga untuk dipahami. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lihat dulu sifat-sifat. Jadi ada sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama, pembagian tidak bersifat komutatif. Ya, pembagian tidak bersifat komutatif, yaitu A dibagi B sama dengan B dibagi A, itu tidak berlaku ya. 2 dibagi 6 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 6, tidak sama. Kemudian yang kedua, bilangan 0 dibagi dengan bilangan bulat hasilnya 0. Contohnya 0 dibagi 10 itu hasilnya 0, sebab 10 dikali 0 itu adalah hasilnya 0. Ini tadi inverse dari perkalian. 0 dibagi negatif 11 tetap hasilnya 0, sebab negatif 11 dikali 0 hasilnya adalah 0. Yang ketiga, bilangan bulat dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Sifat pembagian bilangan bulat tidak tertutup. Contohnya 5 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2/2. 5 dan 2 adalah bilangan bulat, sedangkan 2/2 bukan bilangan bulat. Makanya dikatakan di sini bilangan bulat sifat pembagiannya tidak tertutup. Maksudnya tidak tertutup bahwa bilangan bulat dibagi bilangan bulat hasilnya juga bilangan bulat. Ternyata hasilnya adalah pecahan. Jadi seperti itu, Dik. Selanjutnya, aturan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, ini perlu kita jelaskan. Nah, sekarang ini aturan perkalian pembagian bilangan bulat ini sama sebenarnya antara perkalian dan pembagian. Jadi kalau misalnya saya punya bilangan positif, ya, bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka ini hasilnya adalah, nilainya nanti adalah positif. Ingat Kidi. Kemudian misalnya saya punya bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka ini hasilnya juga adalah positif. Selanjutnya bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, ya, maka ini hasilnya adalah negatif. Selanjutnya bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, untuk memudahkan memahami ini, silakan anakku perhatikan ketika tandanya sama, maka hasilnya positif. Positif hasilnya positif, negatif hasilnya positif. Dan ini juga berlaku untuk pembagian. Jadi misalnya ada nilai positif dibagi dengan positif, maka hasilnya juga adalah positif. Negatif dibagi, jadi bedakan gini negatif, atau saya tulisnya begini, nilai negatif dibagi dengan nilai negatif ini, maka hasilnya adalah positif. Sama kan? Sama Ji, kalau nilainya positif, jadi ini bentuk penulisan saja dia yang membedakan. Saya pakai pembagi begini, dibagi dengan nilai negatif, maka hasilnya adalah pintar, hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif dibagi dengan nilai positif, maka hasilnya adalah baik. Betul sekali, maka hasilnya adalah negatif. Jadi antara perkalian dan pembagian, untuk aturan perkalian dan pembagiannya itu sama. Ketika sama-sama nilainya, maka hasilnya positif. Ingat, itu yang penting kita ingat, ketika sama-sama nilainya maka hasilnya adalah positif. Kita lanjut seperti apa? Langsung kita lihat contohnya, Iya. Di sini sudah disiapkan beberapa contoh perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya. Sekarang perhatikan soal nomor 1. Negatif 3 dikali dengan negatif 7. Sama-sama nilainya negatif. Berarti hasilnya adalah
Oke, betul sekali, maka hasilnya adalah positif. Positif saya tidak ditulis di tandanya. 3 dikali 7, 3 dikali 7 berapa? Kita kasih tebal-tebal sedikit. 3 kali 7 berapa? 21. Bagus. Nilainya adalah positif. Sekarang positif 2 dikali dengan positif 6, sama-sama nilainya positif, maka hasilnya adalah positif. 2 dikali 6 12, Bu. Oi, pintar. Sekarang positif 7 dikali negatif 5. Positif dikali negatif berbeda tandanya, maka hasilnya adalah negatif. Betul. 7 dikali 5 35. Pintar. Nah, sekarang negatif lagi di depan. Nilainya negatif 8 dikali dengan positif 4, maka hasilnya adalah, iya betul, negatif. 8 kali 4 32. Pintar. Nah, sekarang kita ke pembagiannya. Nah, sama tadi, ketika dia aturannya negatif, nilainya negatif dibagi dengan nilainya negatif, maka hasilnya adalah, betul, hasilnya adalah positif. 21 dibagi 7 hasilnya berapa, Nana pintar? 3. Oke, bagus. 16 dibagi dengan 2. Positif bagi positif, maka hasilnya adalah positif. 16 bagi 2 8. Pintar. 27 dibagi negatif 3, hasilnya adalah, iya, karena positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. 27 bagi 3 9. Pintar. Negatif 18 dibagi 3. Negatif 18 bagi 3, negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 18 bagi 3 hasilnya adalah, pintar, 6. Jadi seperti itu. Saya yakin dengan beberapa contoh ini anak-anakku sekalian yang ada di rumah bisa mudah untuk memahami. Baik, kita lanjut. Nah, setelah memahami ini, kita lihat apa yang akan kita lakukan berikutnya adalah ada soal latihan. Ini soal latihannya adalah tentukanlah hasil dari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. Jadi di sini ada 6 soal. Seperti halnya sebelumnya, Ibu berharap ini diselesaikan dengan baik. Usahakan benar semua berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, silakan bertanya melalui grup WA. Dan untuk jawaban dari latihan ini silahkan dijapri lagi melalui nomor yang 1 yang sudah di-save dengan nama tempat mengumpul tugas, supaya menghindari terjadinya contekan. Jadi anak-anakku sekalian bisa bekerja dengan maksimal dan Ibu juga mudah untuk memberikan penilaian atau evaluasi. Baik, untuk hari ini terima kasih atas perhatian anakku sekalian. Tetap semangat, jangan lupa dan tetap diingat untuk menjaga sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Itu pesan Ibu, dan ingat bahwa birrul walidain, tetap berbuat yang terbaik untuk orang tua, sopan ki, taati apa yang diperintahkan, dan senantiasa mendoakan kedua orang tua. Terima kasih atas perhatian aku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.